Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Saya Muhammad Yasin Jamali, guru SMP Negeri 1 Kaliangat Sumeneb, calon guru penggerak angkatan ke-7. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi dari filosofi pendidikan nasional KHD pada tugas 1.1.A.8 koneksi antar materi. Pendidikan calon guru penggerak modul 1.1 yang saya ikuti telah banyak membuka wawasan saya untuk mengenal lebih mendalam tentang pendidikan dalam konteks memerdekakan murid. Saya akan merefleksikan diri saya sebagai guru BK dalam 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang bisa segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Pelaksanaan kegiatan pelayanan BK di sekolah dilakukan berdasarkan hasil analisis kebutuhan murid melalui asesmen yang saya lakukan. Dari hasil asesmen kebutuhan tersebut, kemudian saya laksanakan dalam beberapa format layanan, yaitu format layanan klasikal, kelompok, maupun individu. Beberapa fakta yang terjadi pada praktek format layanan yang saya lakukan. Yang pertama, cenderung berpusat pada guru atau konselor. Metode ceramah menjadi metode andalan yang saya gunakan dengan asumsi murid butuh akan informasi. Pada prosesnya, murid duduk manis, mendengarkan dan memperhatikan informasi, dan sesekali diselingi dengan pertanyaan. Yang kedua, murid cenderung pasif dan kurang termotivasi untuk mengeksplorasi informasi-informasi baru. Saya dapat merasakan bagaimana sikap murid yang menunjukkan kurang bergairah dalam mengikuti layanan yang saya berikan, sehingga menjadi layanan yang tidak bermakna. Yang ketiga, kurangnya ketulusan dalam menerima apa adanya karakteristik dan kekuatan kodrat murid. Ini nampak saat saya menangani permasalahan murid. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan murid tanpa memperhatikan keunikan dan karakteristik yang dimilikinya. Yang keempat, kecenderungan menjudgment terhadap perilaku menyimpang yang ditunjukkan oleh murid atau konseli. Yang kelima, kecenderungan menuntut kepada murid atau konseli untuk mengubah sikap dan perilaku pada semua aspek, baik kognitif, afektif maupun psikomotor, sesuai yang saya harapkan sebagai orang dewasa. Selanjutnya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, pelaksanaan layanan BK yang berpusat pada murid atau klien center. Murid atau konseli akan cenderung aktif untuk mengeksplorasi diri dalam menemukan dan memutuskan berbagai alternatif pemecahan masalah yang dihadapinya. Mengembangkan model pelayanan BK yang menarik dan menyenangkan sehingga membuat murid atau konseli merasa aman dan nyaman dalam mengikuti kegiatan layanan. Yang kedua, menghargai dan menerima dengan tulus keunikan dan karakteristik murid atau konseli, bahwa setiap individu terlahir dengan membawa kekuatan kodrat masing-masing dan berhak untuk mendapat perlakuan yang sama. Saya menyadari bahwa dengan perbedaan karakteristik yang ada akan membuat saya lebih bijak dalam menuntun murid atau konseli mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang ketiga, menjadi pendengar yang baik dengan menunjukkan sikap empati, sehingga murid atau konseli merasa bahwa ada orang lain yang peduli terhadap keadaan dirinya. Yang keempat, guru atau konselor bukan satu-satunya sumber belajar. Murid atau konseli bebas menggali informasi dari berbagai sumber belajar yang tersedia melalui observasi, wawancara, atau yang lainnya. Yang kelima, mengubah diri dengan tidak menyalahkan terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh murid atau siswa, tetapi menggali sumber penyebab terjadinya masalah. Terakhir, apa yang bisa segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Yang pertama, mengembangkan model layanan BK yang berorientasi pada tahapan perkembangan
dengan melibatkan secara aktif murid atau konseli sebagai subjek yang menentukan arah perubahan dalam dirinya. Dalam pelaksanaannya, komunikasi interpersonal dibutuhkan untuk menciptakan pelayanan BK yang bermakna bagi murid atau konseli. Yang kedua, menerapkan konsep merdeka belajar, memberikan kebebasan kepada murid atau konseli untuk mengeksplorasi atau menggali informasi melalui berbagai sumber belajar yang tersedia. Guru atau konselor menjadi fasilitator, motivator, dan penggerak dalam membimbing atau mengarahkan kekuatan kodrat yang dimiliki oleh murid atau konseli. Yang ketiga, menanamkan nilai-nilai karakter atau budi pekerti. Guru atau konselor harus tetap menjadi teladan bagi murid atau konseli dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Menjadi teladan haruslah dilandasi dengan komitmen diri yang tinggi dengan penuh kesabaran. Sabar bukan berarti berdiam diri atau membiarkan saat melihat murid atau konseli menunjukkan sikap atau perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai budi pekerti, melainkan tidak berputus asa dalam upaya memberikan keteladanan. Yang keempat, menerapkan sistem AMONG, yaitu metode pengajaran dan pendidikan yang berlandaskan pada asah, asih, dan asuh. Dalam konteks ini, saya harus belajar menuntun, bukanlah menuntut. Memberikan tuntunan, bukan memberikan tontonan kepada murid atau konseli. Pendidikan bukanlah mengarahkan murid atau konseli menjadi apa dan siapa kelak, melainkan mengasah murid atau konseli untuk seperti apa dan siapa kelak. Inilah esensi dari pendidikan untuk keselamatan dan kebahagiaan murid atau konseli yang setinggi-tingginya. Demikian hasil pemaparan saya tentang kesimpulan dan refleksi dari filosofi pendidikan nasional KHD pada modul 1.1 koneksi antar materi. Terima kasih atas semua atensi. Salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.